Seorang wanita kaya memutuskan untuk berpura-pura koma demi mengungkap permainan suaminya yang ingin merebut seluruh hartanya. Saat suaminya datang bersama kekasihnya, mereka pikir semua berada dalam kendali. Tulis di komentar kamu nonton dari kota mana. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah nyata inspiratif lainnya. Kisah hari ini tentang seorang pengusaha wanita yang membangun dari nol hingga sukses besar. Merasa hidupnya sempurna, kaya, berhasil, dan menikah dengan pria yang ia cintai. Hingga kecelakaan mobil itu mengubah segalanya. Hal pertama yang dirasakan adalah nyeri tumpul yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Kelopak matanya terasa berat, tapi pikirannya mulai jernih. Ia mulai mendengar suara-suara rumah sakit, suara mesin monitor, langkah kaki di lantai linoleum, percakapan perawat. Kenangan pun mulai kembali. Ia sedang menyetir pulang dari kantor ketika telepon berdering. Suaminya panik mengatakan ada masalah darurat di kantor lalu memendi saat ia menginjak rem. Tapi tidak ada yang terjadi. Mobil malah melaju kencang ke arah pembatas lalu terjun ke jurang. Mencoba membuka mata tapi mual menyerangnya. Ia tetap diam di ranjang mencoba memahami di mana dirinya. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Bagaimana kondisinya hari ini? Suara pria bertanya. Itu suara suaminya selama 8 tahun. Hati sedikit tenang. Dia di sini mungkin semuanya akan baik-baik saja. Belum ada perubahan, Pak. Jawab suara perempuan. Mungkin perawat. Dokter akan datang sebentar lagi untuk menjelaskan kondisinya. Terima kasih. Suara terdengar tegang dan cemas. Ingin membuka matanya, memberitahu bahwa ia sadar, tapi tubuhnya tak merespons. Ia mendengar perawat keluar dan pintu ditutup pelan. Lalu suara lain, seorang perempuan. Suara yang sangat dikenalnya. Masih belum sadar, katanya pelan. Nyaris berbisik. Dokter bilang, mungkin dia tidak akan bangun lagi. Jawab, suaranya tak lagi tegang tapi lega. Rencana kita berhasil sempurna. Bisik perempuan itu sambil tertawa kecil. Membeku itu suara asistennya selama 3 tahun terakhir. Remnya rusak lebih efektif dari yang kita kira. Lanjut. Kini terdengar santai dan riang. Kita tinggal menunggu Allah mengambil jalannya sendiri. Lalu suara gesekan kain dan ciuman. Kamu luar biasa. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Kata detak jantung meningkat. Monitor mulai berbunyi lebih cepat. Ia mengatur napasnya, mencoba tetap tak terdeteksi. Hati-hati, bisik. Meskipun begini, dia masih bisa jadi ancaman. Kapan kita akan mulai? Tanya terdengar tidak sabar. Aku sudah bicara dengan pengacara. Dalam kondisi ini, aku sebagai suaminya bisa menguasai semuanya, galeri, aset, rekening bank, dan begitu semua sudah atas namamu, Desa. Kita bicara dengan dokter soal kualitas hidup dan keinginan dia untuk tidak hidup tergantung mesin, ujar dengan dingin. Dia memang selalu bilang begitu, kan? Mereka tertawa bersama. Tawa itu menghantam hati seperti palu. Gak nyangka segampang ini, kata berjalan di ruangan, mendengar suara sepatu hak di lantai, telepon darurat di kantor, jembatan tua itu semua rapi. Montir yang kubayar melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Dia memotong selang rem tepat sesuai rencana, cukup agar mobil tak akan berhenti saat benar-benar dibutuhkan. Dan saat mobil terguling di dasar jurang, tak seorang pun akan mencurigai lebih dari sekadar kerusakan mekanik biasa. Perut mual, ini bukan kecelakaan. Suaminya mencoba membunuhnya dan asistennya sendiri adalah kaki tangannya. Kamu pikir ada yang curiga? Bisik. Siapa yang akan curiga? Terkekeh pahit. Semua orang pikir kita pasangan sempurna. Hanya kamu dan aku yang tahu dia itu penyihir pengendali yang dingin, selalu kerja, selalu ingin memperluas usahanya. Aku ini hanya seperti karyawan, bukan suami. Tapi sebentar lagi kamu akan punya semua uangnya tanpa perlu menghadapi dia. Menghela napas, akhirnya aku akan mendapatkan apa yang pantas. Aku muak melihat dia pamer kemana-mana. Mendengar laci dibuka. Kau mencari ini? Tanya terdengar menggoda anting berlian itu. Seru pelan. Dia tak pernah mau meminjamkannya padaku. Tapi sekarang boleh kupakai, sayang. Apapun yang dia punya sekarang milik kita. Jawab tenang. Mencium aroma parfum khas mendekat. Anting ini lebih cocok padaku sejak awal. Gumam.
Mungkin sambil melihat bayangan dirinya di cermin. Saat itulah mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Ia tidak akan membuka matanya. Ia tidak akan membiarkan mereka tahu ia sadar. Ia akan terus berpura-pura koma hingga menemukan cara untuk bertahan hidup. Karena jika tahu dia sadar, dia pasti akan mencari cara lain untuk menyelesaikan yang telah dimulai. Keesokan harinya, mendengar suara pintu dibuka dan ditutup, ia mengatur napasnya, tetap diam. Selamat pagi, Ibu. Saya akan periksa tanda-tanda vital Anda. Merasakan tangan lembut, menyentuh pergelangan tangannya, mengatur alat monitor. Ia mendengar suara pena dan kertas. Dokter sedang mencatat sesuatu. Ia sendirian. Mungkin ini satu-satunya kesempatan. Perlahan. Hati-hati. Ia membuka matanya sedikit. Cahaya terang menusuk. Tapi ia bertahan. Ibu. Suara dokter terdengar kaget. Ia mendekat. Membuka matanya sepenuhnya dan menatapnya. Dengan jari yang gemetar, ia menyentuh bibirnya. Tolong, bisiknya. Suaranya serak karena lama tak bicara. Jangan beritahu siapapun kalau saya sadar. Memandangnya terkejut. Ibu, ini kabar luar biasa. Saya harus beritahu suami Anda. Tidak. Potong tegas dengan suara lemah. Ia menggenggam pergelangan dokter dengan kekuatan mengejutkan. Suami saya, dia yang melakukan ini. Dia dan asisten saya, mereka mencoba membunuh saya. Saya mendengar mereka. Ekspresi wajah dokter berubah dari bahagia menjadi khawatir. Ibu, ini pengalaman traumatis. Kadang pasien mengalami delusi atau kesalahan ingat akibat trauma kepala. Dia menyewa untuk merusak rem mobil saya. Mereka pikir saya mati agar bisa menguasai semua harta saya. Jika mereka tahu saya sadar, mereka akan mencoba lagi. Menatapnya dalam itu tuduhan sangat serius. Saya tahu bisik, tapi saya mendengar mereka. Mereka pikir saya tak sadar. Saya butuh waktu untuk cari cara melindungi diri. Dokter melirik ke pintu lalu kembali padanya. Kalau yang Anda katakan benar, Anda dalam bahaya. Saya tahu setetes air mata turun di pipi. Tolong bantu saya. Hening beberapa detik lalu mengangguk pelan. Saya akan terus laporkan bahwa kondisi Anda tidak berubah. Tapi ini tak bisa berlangsung selamanya. Kita perlu libatkan pihak berwenang. Jangan dulu, Pintari punya koneksi di saya perlu bukti dulu. Mohon beri saya waktu akan saya bantu, kata dokter akhirnya. Tapi hanya untuk sementara. Kalau saya rasa nyawa Anda dalam bahaya, saya akan bertindak. Terima kasih. Bisik memejamkan matanya kembali. Mereka mendengar langkah kaki mendekat. Saat masuk ruangan terlihat sepenuhnya tak sadar. Sementara itu tampak seperti sedang memeriksa berkas medis secara rutin. Apakah ada perubahan, dokter? Tanya dengan suara lembut yang diatur hati-hati agar terdengar seperti suami yang cemas. Tidak ada perubahan signifikan. Pak, jawab tenang. Terkejut betapa tenangnya suara sang dokter. Keadaannya stabil tapi belum menunjukkan perkembangan. Saya mengerti kata dan merasakan bagaimana dia menyembunyikan kekecewaannya. Menurut Anda, berapa lama dia akan tetap seperti ini? Sulit diprediksi. Jawab. Cedera otak sangat tidak terduga. Ada yang sadar dalam hitungan hari, ada yang butuh berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Sayangnya, ada juga yang tak pernah sadar kembali. Berapa besar kemungkinan dia akan sadar kembali? Desak terdiam sejenak. Dilihat dari lamanya waktu dan tingkat kerusakan, kemungkinannya terus menurun. Tapi kita tetap berharap tentu saja, kata lembut. Saya hanya ingin realistis tentang perawatan dan keinginannya. Kita bisa diskusikan lebih lanjut di kantor saya akhir pekan ini. Untuk saat ini, cobalah berbicara dengannya. Beberapa pasien dalam kondisi ini masih bisa mendengar, hampir bisa merasakan tubuh menegang. Bisa mendengar? Tanyanya, nada suaranya berubah. Beberapa penelitian menunjukkan kemungkinan itu. Tapi dalam kasus Bu, sulit untuk memastikan apakah otaknya memprosesnya atau tidak. Tapi kemungkinan besar dia masih menangkap semuanya. Ya, mungkin jawab dokter. Kita tidak bisa menutup kemungkinan. Saya akan mengingat itu. Ucap suaranya tenang lagi. Setelah keluar duduk di samping ranjang bisa merasakan tatapan suaminya.
Ia berusaha keras mengatur napas dan tetap tak bereaksi. Panggilnya pelan, tapi tak ada setitik kasih dalam suaranya. Kamu selalu harus memilih jalan sulit, ya? Bisiknya dingin. Tak bisakah kamu mati diam-diam di kecelakaan itu? Kenapa harus selalu kontrol ada di tanganmu? Ia menghela napas panjang secara berlebihan. Semua ini tak akan terjadi kalau kamu tahu berterima kasih. Kalau kamu membuatku merasa seperti suami, bukan seperti properti. Kamu tahu rasanya disebut hanya sebagai suami Ratnasari Wibowo di setiap acara. Merasakan tangannya digenggam, ia ingin menarik diri tapi menahan diri. Setidaknya untuk ini aku harus berterima kasih padamu, ujar dengan nada mengejek. Sekarang semua orang kasihan padaku. Kasihan Pak, kata mereka. Dan tak ada yang keberatan kalau aku ambil alih semua urusan. Perlahan, kerajaanmu sudah jadi milikku. Dia menjatuhkan tangan istrinya ke ranjang dengan sikap acuh. Jauh lebih cocok untukku. Dia tahu bagaimana bersikap sebagai seorang wanita. Oh, dan dia 10 tahun lebih muda. Pernah kubang itu padamu? Merasakan dia berdiri lalu membungkuk mendekat. Hanya antara kita berdua. Bisiknya di telinga. Semoga kamu bisa mendengarku. Semoga kamu tahu semua yang terjadi, tapi tak bisa melakukan apa-apa. Itu keadilan yang sempurna. Setelah keluar, membiarkan satu tetes air mata mengalir di pipinya. Bagaimana bisa ia tak melihat kebencian di balik wajah menawan itu? Apakah benci itu selalu ada atau tumbuh seiring waktu? Ia telah membangun jaringan dari satu cabang hampir bangkrut. Ia menanam semua tabungannya untuk membeli tempat itu. Bertahun-tahun ia bekerja 18 jam sehari. Hingga akhirnya jaringan itu menjadi 3 cabang sukses di berbagai wilayah. Muncul saat kesuksesan mulai menampakkan diri, perhatian, dan dukungannya atau yang kira sebagai dukungan telah memikatnya. Tapi kini ia sadar tak pernah bangga akan kesuksesannya. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk merebut semuanya. Dalam beberapa hari ke depan akan mengetahui lebih banyak kenyataan pahit tentang keadaannya. Datang menjenguk setiap hari di depan staf, dia berperan sebagai suami setia yang hancur. Tapi saat sendirian, topengnya jatuh. Ia sering membawa Intan Lestari bersamanya dan berbicara terang-terangan seolah Ratnasari Wibowo tidak bisa mendengar apapun. Alih kepemilikan properti di pusat hari ini sudah selesai, kata Bagas Aditi Wibowo saat salah satu kunjungannya. Tanda tangannya juga terlihat sangat indah. Ya, tapi memang wajar kamu sudah cukup sering berlatih, kata Intan sambil tertawa. Tanda tangan palsumu bahkan lebih bagus dari tanda tangannya yang asli, tambahnya dengan sombong. Bagas menyeringai. Bertahun-tahun melihat dia menandatangani dokumen, mau tidak mau jadi terbiasa. Yang paling indah adalah tak ada yang mempertanyakan. Mengapa harus dipertanyakan? Semua orang tahu bahwa saat seseorang dalam kondisi begitu, akulah yang mengurus semuanya. Pikiran Ratna bergemuruh. Bagas meniru tanda tangannya, mengambil alih hartanya. Sudah berapa banyak yang dicuri? Berapa properti yang sudah berpindah tangan? Lalu bagaimana dengan galeri-galeri? Bagaimana dengan galeri? Tanya Intan. Terutama yang besar itu. Masih bermasalah, kata Bagas. Orang yang bernama Yusuf Maulana itu masih menghambat. Dia menolak beberapa perubahan. Dia itu kepala operasional, kan? Ya, sudah kupecat. Tapi dia masih mengganggu. Mempertanyakan keabsahan dokumen, menyarankan pendapat kedua tentang kondisi Ratna. Dia terlalu setia pada wanita itu. Tak bisa kau singkirkan sepenuhnya. Belum. Dia terlalu tahu bagaimana perusahaan bekerja. Aku harus tahu lebih banyak dulu sebelum bisa menyingkirkannya total. Tapi sebentar lagi, dalam hati, Ratna merasa secercah harapan. Yusuf masih mempertanyakan apa yang terjadi, masih setia. 5 tahun lalu saat dia diterima kerja, Ratna sudah menyadari kejujuran dan kecerdasannya. Mungkin dia bisa jadi sekutu. Saat minggu itu berlalu, suatu hari Ratna mendengar suara pertengkaran di luar kamarnya. Sudah ku bilang kau tak boleh mengunjunginya, kata Bagas dengan marah. Saya sudah bekerja dengan Ratna selama 5 tahun, Tuan Wibowo. Suara pria menjawab, itu suara Yusuf Maulana. Saya hanya ingin melihat keadaannya. Minggu lalu pun kau tanya, keadaannya sama. Tak sadar, tak ada respons. Dokter bilang harapan sangat kecil. Tapi kenapa tak bisa sekadar menjenguk?
Saya hanya ingin tahu kabarnya. Desaknya Yusuf. Suara Bagas berubah pura-pura sedih. Aku mencoba menerima kenyataan. Tapi kunjungan orang-orang lama membuatnya makin sulit bagiku. Hanya 10 menit, kata Yusuf memohon itu. Bagas terdiam sesaat lalu menyerah. Baiklah, 10 menit. Tapi ini yang terakhir. Jangan lupa, aku suaminya. Aku yang menentukan siapa yang boleh masuk. Pintu terbuka. Ratna bisa merasakan kegelisahan Bagas. Saat Yusuf masuk, Bagas berkata seperti mengingatkan, 10 menit, aku tunggu di luar. Pintu tertutup. Yusuf mendekati ranjang. Halo, Ratna. Katanya lembut. Suaranya jauh dari sikap dingin Bagas saat sendirian. Ratna sangat ingin memberi tanda, sangat ingin menunjukkan sesuatu. Perusahaan tidak berjalan baik. Lanjut Yusuf. Bagas membuat banyak perubahan, menjual properti, memecat banyak orang yang sudah bekerja. Bertahun-tahun. Ia menghela napas. Aku mencoba menghentikannya. Aku bilang padanya, kau tak akan setuju. Tapi sekarang katanya dia punya surat kuasa. Yusuf mendekat sedikit. Ada yang tidak beres. Setelah kecelakaan itu, dia langsung ambil alih semuanya. Aku mulai bertanya-tanya, mungkin terlalu banyak. Kemarin aku dipecat. Amarah membuncah dalam diri Ratna. Yusuf adalah tulang punggung operasi itu, satu-satunya yang bisa dia percaya sepenuhnya. Aku tidak peduli soal pekerjaanku. Lanjut Yusuf. Aku sedih melihat apa yang terjadi pada semua yang kau bangun. Suaranya melembut. Dan padamu laporan polisi soal kecelakaan disederhanakan. Tak ada penyelidikan rinci tentang rem yang rusak. Hanya disebut kesalahan mekanis. Setetes air mata jatuh dari pipi Ratna. Tak bisa ia tahan. Ratna, suara Yusuf berubah seolah sadar sesuatu. Kau bisa dengar aku, Ratna? Ia ingin membuka mata, ingin bicara. Tapi bagaimana jika Bagas kembali? Bagaimana jika mereka sedang diawasi? Detak jantungmu meningkat, kata Yusuf dengan nada bersemangat dan air mata itu. Ratna, kalau kau bisa dengar aku janji akan cari tahu semuanya. Saat itu juga pintu terbuka kasar. Waktunya habis. Kata Bagas dingin seperti es. Aku hanya berpamitan, kata Yusuf Maulana. Tapi suaranya kini terdengar mantap, seolah mendapat kekuatan baru. Cukup sudah. Jangan pernah datang ke sini lagi, Yusuf. Kau tak diizinkan berada di sini lagi. Setelah Yusuf pergi, Bagas Aditi Wibowo mendekati tempat tidur Ratna Ari Wibowo dan bergumam sinis. Pegawai setia, katanya harus ikut campur dalam segala hal. Tapi tenang saja, istriku tercinta, dia tidak akan jadi masalah lagi. Pikiran Ratna berputar cepat. Ia harus mencari cara untuk berkomunikasi dengan Yusuf. Tapi bagaimana? Harus ada cara agar Bagas tidak menyadarinya. Tepat 2 minggu setelah hari pertama Ratna sadar secara diam-diam, ia mendengar percakapan yang membuat bulu kuduknya merinding. Saya ingin mendiskusikan opsi akhir hidup istri saya. Kata Bagas kepada Dr. Randy Setiawan yang berdiri di kamar. Bagas meminta percakapan pribadi, namun tetap memilih berada di ruangan. Pak Wibowo, kondisi istri Anda memang tidak membaik, tapi juga tidak memburuk, jawab Dr. Randy dengan hati-hati. Masih terlalu dini untuk percakapan ini. Saya mengenal istri saya, dokter. Ia selalu mengatakan tak ingin hidup tergantung pada mesin kalau tidak ada harapan. Dan Anda sendiri bilang kemungkinan sadar semakin kecil setiap hari. Secara umum itu benar, jawab Dr. Randy. Namun Bagas memotong, tapi saya butuh penutupan. Melihatnya seperti ini, setiap hari menghancurkan saya. Di satu sisi harus mengelola perusahaan, di sisi lain harus menanggung beban emosional ini. Dr. Randy terdiam sejenak. Saya mengerti betapa beratnya situasi Anda, tapi kami biasanya tidak akan mempertimbangkan penghentian alat penunjang hidup sampai benar-benar tidak ada harapan. Istri Anda masih bernapas sendiri, aktivitas otaknya masih ada. Itu tanda positif. Tapi dia tidak bangun, desak Bagas. Harus menunggu berapa lama lagi? Minggu, bulan, tahun. Ini bukan yang dia inginkan. Suara Dr. Randy mengeras. Sebagai dokternya,
Saya tidak akan mendukung penghentian alat bantu hidup saat ini. Ini terlalu dini dan secara profesional sangat tidak tepat. Saya mengerti, kata Bagas dingin. Mungkin saya harus berbicara dengan pihak manajemen rumah sakit, mencari dokter lain yang bisa lebih memahami. Itu hak Anda, jawab Dr. Randy secara resmi. Namun, saya yakin dokter manapun di Komite Etika Medis akan memberikan jawaban yang sama. Kita lihat saja nanti, ujar Bagas datar. Terima kasih atas waktunya, dokter. Setelah Dr. Randy keluar, Bagas kembali mendekati tempat tidur. Kau selalu berhasil memunculkan kesetiaan yang salah, bisiknya. Pertama Yusuf, sekarang dokter ini. Tapi tak masalah, aku akan menemukan seseorang yang lebih kooperatif. Kadang melepaskan adalah pilihan paling lembut. Aku hanya butuh seseorang yang paham itu. Ketakutan merayap dalam diri Ratna. Bagas tak lagi menunggu Allah mengambil alih. Dia benar-benar menginginkan kematian Ratna dan itu segera. Malam itu saat ruangan hening dan Ratna sendiri, pintu terbuka perlahan. Suara langkah lembut mendekat. Bu Ibowo, saya Sinta Nurhaliza, perawat malam Anda. Kata suara perempuan. Ratna tidak bergerak, tetap berpura-pura koma. Saya hanya mengecek tanda-tanda vital Anda. Lanjut Sinta sambil menyesuaikan monitor. Lalu suaranya berubah menjadi bisikan. Dr. Randy Setiawan minta saya awasi Anda dengan lebih hati-hati, terutama saat suami Anda datang. Kalau ada yang tak biasa, saya harus melaporkannya. Detak jantung Ratna sedikit meningkat. Nadi Anda sedikit naik, ucap Sinta pelan. Saya sudah mengamati Anda beberapa waktu. Ada hal yang menarik perhatian saya. Detak jantung Anda berubah saat orang tertentu masuk ruangan. Air mata yang jatuh saat atasan Anda datang. Ketegangan di wajah saat suami Anda hadir. Sinta membungkuk mendekat. Bu Wibowo. Kalau Anda bisa mendengar saya, ketahuilah bahwa Anda tidak sendiri. Dr. Randy juga punya kekhawatiran. Begitu juga saya. Kalau Anda bisa mendengar, tolong beri saya tanda. Kedipkan mata. Ratna ragu. Bisakah ia percaya pada perawat ini? Bagaimana kalau ini hanya jebakan dari Bagas? Suami Anda tidak di sini, ucap Sinta seolah membaca pikirannya. Hanya ada kita berdua di sini. Tolong kalau Anda bisa mendengar saya, beri saya satu tanda. Bisik Sinta Nurhaliza. Dengan cesaret yang terkumpul, Ratna Sari Wibowo perlahan membuka matanya. Sinta terkejut, matanya membelalak. Anda sadar bisiknya. Tolong, ucap Ratna dengan suara serak dan lemah karena lama tak berbicara. Jangan sampai dia tahu suami saya. Ratna mengangguk pelan. Dia yang melakukan ini. Kecelakaan. Dia ingin saya mati. Sinta tampak sangat terkejut. Dr. Randy Setiawan sudah curiga. Tapi ini dia sedang berusaha mencabut alat penunjang hidupku. Bisik Ratna. Dia mencuri semua milikku. Tolong bantu saya. Saya akan langsung beritahu Dr. Randy. Kita harus hubungi polisi. Jangan. Potong Ratna mendadak. Belum. Dia punya koneksi di kantor polisi Jakarta Timur. Aku perlu bukti. Aku harus bisa buktikan apa yang dia lakukan. Apa yang bisa saya lakukan? Tanya Sinta tanpa ragu sedikit pun. Bantu aku bertahan hidup. Pintar Ratna. Matanya penuh harap. Dan temukan cara agar aku bisa bertemu Yusuf, mantan kepala operasionalku. Dia sudah curiga. Mungkin dia bisa buktikan semua ini. Sinta mengangguk, saya bisa bantu. Dan ada satu hal lagi. Ada seseorang yang sering datang ke rumah sakit dan ingin bertemu Anda. Tapi karena dia tidak ada di daftar pengunjung, keamanan tidak mengizinkannya masuk. Siapa? Bisik Ratna. Katanya namanya Rido Saputra. Dia bilang saat mobil Anda jatuh dari jembatan Ciliwung Lama. Dia ada di sana. Dia yang menyelamatkan Anda sebelum mobil meledak. Tapi suami Anda bilang ke semua orang bahwa Anda diselamatkan oleh layanan darurat. Lelaki ini bersikeras bahwa dia yang menyelamatkan Anda. Dalam diri Ratna muncul kilasan ingatan. Tangan kasar yang menariknya dari runtuhan. Wajah berjanggut yang membungkuk suara yang berkata, bertahanlah. Temukan dia, bisik Ratna dengan susah payah. Tolong saya akan lakukan.
Janji Sinta. Sementara belum ada orang, saya juga akan bantu Anda pulih. Kalau suami Anda benar-benar merencanakan seperti yang Anda katakan, Anda harus siap. Untuk pertama kalinya, sejak terbangun dari mimpi buruk ini, Ratna merasakan secercah harapan. Ia tak lagi sendiri. Kini ia punya sekutu. Yang harus dilakukannya hanyalah bertahan cukup lama untuk mengungkap kebenaran. Keesokan paginya saat Ratna sendirian, Sinta masuk membawa tas olahraga kecil. Selamat pagi, bisiknya memastikan pintu tertutup rapat. Saya bawa beberapa alat untuk bantu terapi fisikmu. Ratna membuka matanya. Kemampuan untuk melakukannya dengan aman masih terasa seperti keajaiban baginya. Ada kabar tentang Rido? Tanya. Sudah kutemukan, kata Sinta sambil mengeluarkan dumbbell kecil dan pita resistensi dari tasnya. Dia tinggal di bawah jembatan tempat kecelakaan terjadi. Sepertinya dia merasa bertanggung jawab atasmu. Bagaimana kamu menemukannya? Aku tanya ke panti sosial karya mandiri tempat aku jadi relawan. Ternyata dia kadang datang untuk minta makanan. Sinta menopang punggung Ratna dan membantunya perlahan duduk. Malam ini setelah shiftku, aku akan bertemu dia. Besok malam saat lantai ini sepi, aku akan membawanya ke sini. Terima kasih, ucap Ratna dengan tulus. Bagaimana dengan Yusuf? Itu lebih sulit, kata Sinta. Suamimu sudah beri instruksi khusus ke keamanan. Yusuf dilarang masuk rumah sakit, tapi aku punya ide. Sinta menunjukkan cara Ratna memegang dumbbell kecil. Pertama, kita latih otot-otot tanganmu. Kau kehilangan banyak massa otot karena tidak bergerak. Sambil melakukan latihan ringan, Sinta menjelaskan rencananya. Aku punya teman yang kerja di galeri utama. Lewat dia, aku bisa kirim pesan ke Yusuf. Kalau kita bisa atur pertemuan di luar rumah sakit, mungkin dia bisa temui kamu tanpa diketahui suamimu. Ratna meringis karena nyeri otot, tapi tetap melanjutkan latihan. Bagain agresif soal menghentikan dukungan hidupku, katanya. Dokter Randy menentangnya, ujar Sinta dengan suara menenangkan. Dia sedang kumpulkan semua bukti perkembangan positifmu. Dia menyusun berkas penolakan resmi untuk menahan keputusan itu. Tapi suamimu sangat gigih. Dia bilang ke semua orang kalau dia hanya ingin memenuhi keinginanmu. Sinta dengan hati-hati mengulurkan lengan Ratna. Dia sangat meyakinkan. Bahkan sebagian staf mulai bersimpati padanya. Dia memang selalu ahli memanipulasi orang. Kata Ratna dengan getir. Alasan mengapa aku menyadari kebenaran ini begitu lambat adalah karena mereka bekerja dalam keheningan selama beberapa menit. Ratna Sariwibowo bertahan meskipun rasa sakit dari otot-ototnya yang sudah lama tidak digunakan. Boleh aku tanya sesuatu yang pribadi? Katanya akhirnya. Tentu saja. Jawab Sinta Nurhaliza. Kenapa dia melakukan semua ini? Hanya demi uangmu. Ratna menghela napas. Mungkin awalnya begitu. Bagas Aditya Wibowo masuk ke hidupku saat pekerjaanku sedang menanjak. Tampan. Perhatian persis seperti yang kuimpikan. Aku terlalu sibuk membangun perusahaanku sampai tak sadar apa yang sebenarnya terjadi. Dia iri dengan keberhasilanku, dengan kemandirianku. Dia ingin hidup mewah, tapi tak bisa menerima kalau itu berasal dari uangku. Suara Ratna mengeras. Lalu dia bertemu asistanku. Intan Lestari. Dia membuatnya merasa kuat. Sesuatu yang tak pernah bisa kuberikan. Dari yang kudengar, mereka sudah merencanakan ini lebih dari setahun. Sinta mengangguk. Hidup dengan orang seperti itu sungguh tak terbayangkan. Tahu apa yang paling buruk? Tanya Ratna sambil melepaskan lengannya. Aku tak pernah menyadarinya. Kukira kami bahagia atau setidaknya tenang. Aku tahu kami menjauh tapi membunuh. Ratna tertawa hambar. Aku tak pernah menyangka dia membenciku sampai ingin membunuhku. Kita akan menghentikannya, kata Sinta sambil membantunya kembali berbaring. Tapi sekarang kamu harus istirahat. Malam ini aku akan datang lagi untuk terapi. Besok juga akan ku Arido Saputra. Setelah Sinta pergi, Ratna menutup matanya. Kali ini dia tidak berpura-pura. Dia benar-benar beristirahat. Pikirannya lebih jernih dari sejak kecelakaan. Dan bersama kejernihan itu datang tekad. Bagas telah mencoba mengambil segalanya darinya, tapi dia meremahkannya. Selalu begitu, malam berikutnya, sesuai janji, Sinta kembali bersama seorang tamu.
Saat pintu terbuka, Ratna yang seperti biasa pura-pura tak sadar mendengar langkah dua orang memasuki ruangan. "Ini cuma kami," bisik Sinta. "Boleh. Kau buka matamu." Saat Ratna melihat ke atas, seorang pria berjenggot panjang dan baju kumal berdiri di samping Sinta. Pria itu menatapnya dengan campuran kaget dan lega. "Kamu sadar?" Suaranya keras tapi lembut. "Rido Saputra," ucap Ratna, mengenalinya dari kenangan samar. "Kamu yang menarikku keluar dari mobil." Dia mengangguk dan mendekat dengan ragu. "Aku tak menyangka kamu akan mengingatnya." "Tak sepenuhnya jelas," jawab Ratna jujur. "Tapi seseorang berkata, bertahanlah." "Itu kamu kan?" "Ya," jawab Rido gelisah, jelas tak terbiasa jadi pusat perhatian. "Aku tinggal di bawah jembatan itu. Kudengar suara kecelakaan. Kulihat mobilmu jatuh. Saat aku turun, air sudah mengisi mobilmu. Kamu menyelamatkan hidupku," kata Ratna lembut. Rido mengangkat bahu. "Kalau suamimu berniat menghabisimu, kelihatannya dia gagal." Ratna dan Sinta saling pandang. "Bagaimana kamu tahu?" tanya Ratna. "Aku mengikutinya," jawab Rido sederhana. "Dari awal ada yang aneh. Sikapnya setelah kecelakaan. Tidak seperti suami yang nyaris kehilangan istri. Dia bertanya soal kondisimu, tapi seperti orang menandai kotak daftar. Lalu beberapa hari kemudian aku mencarimu ke galeri." "Galeri?" aku tanya Ratna. "Kartu nama kamu ada di mobil. Kupikir seseorang harus tahu apa yang terjadi. Tapi saat aku sampai di sana, kulihat dia bersama wanita itu. Intania." "Oh," kata Ratna. "Mereka berpelukan, tertawa seperti sedang berpesta." Itu terasa salah. Mata Rido mengeras. "Sejak saat itu aku mengamati mereka. Lalu aku dengar mereka bicara soal rem mobil." Jantung Ratna berdebar. "Kamu dengar mereka mengaku mengutak-atik mobilku?" Rido mengangguk. "Mereka tidak tahu aku ada di sana. Aku sedang mengumpulkan kaleng di dekat tempat sampah belakang galeri. Mereka pikir sedang sendirian di parkiran." "Wanita itu?" "Intan khawatir tentang penyelidikan polisi. Suamimu bilang jangan khawatir. Dia sudah menyuruh mekanik memotong rem agar terlihat seperti aus biasa. Dia bayar mahal." "Rido," seru Ratna panik. "Apakah kamu siap untuk memberitahu polisi semua ini?" Sinta Nurhaliza bertanya, Rit Saputra ragu sejenak. "Aku tidak punya hubungan baik dengan polisi. Dan siapa juga yang akan percaya padaku melawan pria kaya? Kalau kita punya bukti, mereka akan percaya," kata Sinta sambil melangkah maju. "Rido, kamu dengar bengkel mana yang mereka sebut?" "Lebih dari itu," katanya. Sambil merogos saku jaketnya, aku pergi ke tempat rongsokan kampung sawah. "Tempat mobilmu dibawa." Ia mengeluarkan kantong plastik berisi bagian rem yang rusak. Mekanik memotong hampir seluruh saluran rem, tapi menyamarkannya seolah keausan biasa. Masih ada bekas alat di bagian-bagian ini. Seorang ahli forensik bisa membuktikan bahwa ini bukan kecelakaan biasa. Ratna Ariwibowo memandang benda-benda itu dengan takjub. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. "Jangan bilang apa-apa dulu," kata Rido sambil meletakkan bagian-bagian itu kembali. "Hati-hati, kita masih harus memergoki mereka mengaku. Kata-katamu saja belum cukup dan benda-benda ini tidak bisa membuktikan siapa yang melakukannya." Sinta meletakkan tangan di bahu Ratna. "Ada kabar lain?" "Aku sudah hubungi Yusuf Maulana. Dia akan menemuiku besok di kafe pinggir Jalan Menteng. Aku bilang ini tentang kamu, tapi tidak semua detail." "Bagus," kata Ratna. Pikirannya dipenuhi kemungkinan. Kita harus berhati-hati pada siapa kita berbicara dan seberapa banyak. Bagas memasukkan tanda tanganku di dokumen. Yusuf mungkin bisa bantu buktikan itu. "Ada lagi yang harus kamu tahu," kata Sinta ragu. "Suamimu datang saat kamu tidur tadi bersama seorang dokter dari rumah sakit lain. Mereka bicara tentang kondisimu. Dokter baru itu terdengar lebih setuju dengan ide untuk menghentikan alat penunjang hidupmu." Ratna merasa tubuhnya membeku. Aku tidak tahu berapa waktu yang tersisa. Tapi dari yang kudengar, mereka bisa buat keputusan minggu ini. "Kalau begitu kita tak punya banyak waktu," jawab Ratna tegas. "Kita harus koordinasi langkah kita."
Besok saat kamu bertemu Yusuf, beritahu dia semua yang perlu. Tapi hati-hati kalau Bagas mencium sesuatu, dia bisa mempercepat rencananya. Aku akan hati-hati, kata Sinta. Rido, kata Ratna lagi. Bisakah kamu menjaga bagian rem itu? Itu bukti fisik terbaik kita. Rido mengangguk. Sudah kusembunyikan di tempat yang takkan ditemukan siapun. Bagus, kata Ratna, nadanya keras dan aku harus kembali kuat saatnya menghadapi Bagas. Saat menyusun langkah-langkahnya, Ratna untuk pertama kalinya sejak kecelakaan merasa kuat. Tujuannya bukan hanya bertahan hidup, tapi berjuang. Dan dengan sekutu tak terduga di sisinya, kini ada harapan nyata untuk keadilan. Malam berikutnya, Sinta masuk dengan semangat. Aku sudah bertemu Yusuf, katanya sambil menutup pintu. Dia ternyata sedang menyelidiki Bagas sendiri dan dia sudah kumpulkan cukup banyak bukti. Ratna duduk tegak dengan antusias. Bukti apa? Catatan keuangan yang menunjukkan Bagas mentransfer asetmu ke rekening baru atas namanya, dokumen hukum dengan tanda tangan palsu, dan sebuah pola yang menarik dari masa lalunya. Pola? Tanya Ratna sambil melanjutkan terapi kakinya. Sebelum bertemu kamu, Bagas pernah berhubungan dengan dua wanita kaya lain. Kedua hubungan itu berakhir ketika para wanita itu tiba-tiba mengalami masalah keuangan. 1. Kehilangan pekerjaan dan membuat investasi buruk berturut-turut. Yang satu lagi jadi korban. Pencurian identitas dan terjerat utang besar. Bagas yang melakukannya? Tanya Ratna. Yusuf sangat yakin begitu. Dia sedang mencoba menghubungi mereka. Salah satu dari mereka siap bicara. Ratna berusaha mencerna informasi itu sambil terus melatih kekuatan kakinya. Jadi aku bukan target pertamanya, cuma yang paling tangguh. Betul, kata Sinta. Tapi ada kabar baik, Yusuf punya kenalan di kantor kejaksaan yang tidak terhubung dengan teman-teman Bagas atau polisi lokal. Mereka percaya kita punya cukup bukti untuk membuka kasus, tapi kita masih butuh satu hal langsung dan kuat. Kita perlu bukti mereka bicara secara eksplisit tentang rencana mereka, kata Ratna serius. Dan kita harus dapatkannya segera. Itulah sebabnya Yusuf Maulana membawakannya, kata Sinta Nurhaliza sambil merogoh sakunya dan mengeluarkan alat kecil yang tampak seperti pin hias. Ini alat perekam suara. Kita bisa merekam percakapan di ruangan ini diam-diam saat mereka pikir tak ada yang mendengarkan. Apa alat ini benar-benar berfungsi? Tanya Ratna Sari Wibowo sambil memeriksa alat kecil itu. Yusuf bilang kualitas suaranya sangat baik, bisa merekam selama berjam-jam. Tantangannya hanya menyembunyikannya di tempat yang Bagas Aditya Wibowo takkan curigai tapi tetap bisa menangkap suara mereka. Mereka sepakat meletakkan alat itu di bawah laci meja samping tempat tidur Ratna. Titik terbaik untuk menangkap suara dengan jelas. Sekarang kita menunggu, kata Sinta kalau mereka bicara sesuatu. Kalau tidak, tanya Ratna, wajah Sinta mengeras. Kalau begitu aku dan Dr. Randy Setiawan harus mengambil langkah resmi berdasarkan kecurigaan kami. Mungkin belum cukup untuk membuktikan kesalahan Bagas, tapi cukup kuat untuk mencegah penghentian alat penunjang hidup. Keesokan harinya, Ratna tetap berpura-pura koma. Bagas, Intan Lestari, dan seorang pengacara Arif Hidayat masuk ke kamar rumah sakit. Mereka tampak bersemangat. Semuanya sudah siap, kata Baga masuk. Aku sudah meyakinkan Komite Etika Medis Rumah Sakit Harapan Bangsa untuk rapat besok membahas kondisi Ratna. Dokter spesialis baru juga sepenuhnya sependapat dengan kita. Setelah rapat, berapa lama sampai prosedur itu dilakukan? Tanya Intan. Kalau semua berjalan sesuai rencana, alat penunjang hidup bisa dicabut lusa, jawab Bagas dengan nada puas. Tentu Dr. Randy masih menolak, tapi aku sudah melewatinya. Aku memainkan peran suami peduli begitu meyakinkan hingga membuat semua orang tersentuh. Intan terkikik, kau memang selalu aktor yang baik dan ini akan segera berakhir. Sayang, kata Bagas dan Ratna mendengar mereka berciuman. Besok sore semua dokumen akan selesai. Sebagian besar aset besar sudah kualihkan. Tinggal galeri yang mana itu siapa namanya? Yusuf masih bikin masalah. Sudah tidak terlalu, kata Bagas dengan nada dingin. Aku rekayasa laporan akuntansi di Galeri Pusat Jakarta Selatan. Nanti dia akan diseret atas tuduhan penggelapan dana. Hati Ratna membara. Bagas hanya mencoba membunuhnya. Sekarang dia juga ingin menghancurkan reputasi Yusuf dan menjebloskannya ke penjara. Kau pikirkan segalanya, bisik Intan dengan kagum. Itulah mengapa aku mencintaimu.
Kecelakaan itu seharusnya sudah menyelesaikan semuanya, kata Bagas dengan suara tajam. Mungkin menatap ke arah Ratna, tapi ini juga bekerja, bahkan lebih bersih. Tak ada yang curiga pada suami yang membuat keputusan sulit demi cinta. Sampai kapan kita harus terus lakukan kunjungan-kunjungan ini? Keluh Intan. Sampai semuanya selesai, jawab Bagas. Kita harus jaga tampilan dan aku benar-benar menikmati obrolan kecil ini, katanya sambil tertawa dingin, mengaku semua yang kita lakukan padanya dan tahu dia tak bisa berbuat apa-apa. Kau iblis, canda Intan, tunggu saja, jawab Bagas. Ayo kita harus ke kantor pengacara untuk selesaikan dokumen transfer galeri. Begitu jantungnya berhenti, semuanya jadi milikku secara sah. Setelah mereka pergi, Ratna menunggu beberapa menit untuk memastikan mereka tak kembali, lalu membuka matanya. Alat perekam telah menangkap segalanya. Sekarang mereka punya bukti niat jahat Bagas, pengakuan kecelakaan, dan rencana menjebak Yusuf. Sudah waktunya menjalankan rencana mereka sendiri. Malam itu, Sinta, Yusuf, dan Rido Saputra berkumpul di kamar Ratna untuk rapat. Strategi terakhir, rekaman jelas, kata Yusuf setelah mendengarkan. Dikombinasikan dengan bagian rem dari Rido dan dokumen keuangan dariku. Kita punya berkas yang kuat, tapi kita harus cepat. Tambah Sinta. Komite etika akan rapat besok pukul 10. Jika mereka menyetujui penghentian alat, Bagas bisa mencabutnya keesokan harinya. Jadi, apa rencananya? Tanya Rido sambil menatap mereka. Ratna duduk tegak di tempat tidurnya. Setelah menjalani hari-hari terapi fisik rahasia, kini Ratna Sari Wibowo sudah jauh lebih kuat. Bagas Aditya Wibowo dan Intan Lestari akan datang besok siang ke rumah sakit bersama seorang pengacara. Mereka berencana menyelesaikan dokumen transfer galeri di sini, kata Yusuf Maulana, ini kesempatan kita. Ia mengangguk tegas. Aku sudah bicara dengan Komisaris Karacan dari Kejaksaan. Dia sudah lama menyelidiki kejahatan finansial dan diam-diam mengawasi Bagas, tapi belum pernah punya bukti sekuat ini, kata Sinta Nurhaliza, dia akan ada di sini besok bersama petugas polisi berpakaian sipil. Mereka akan menunggu sinyal dari kita. Ratna menarik napas dalam. Mereka akan mengira aku masih koma saat membicarakan rencana terakhir mereka. Dan saat itulah aku akan menunjukkan bahwa aku sadar selama ini. Kamu yakin cukup kuat? Tanya Sinta khawatir. Aku harus yakin. Jawab Ratna mantap. Bagas harus tahu bahwa aku mendengar segalanya dan tahu semua yang dia lakukan. Itu bisa berbahaya, ujar Rido Saputra. Kalau dia tahu kamu sadar dia bisa jadi kasar. Itulah sebabnya kalian semua akan ada di dekatku. Kata Ratna dan Komisaris Zenep Karacan serta timnya juga akan menunggu di pintu. Mereka merampungkan setiap detail rencana. Semua tahu peran masing-masing. Saat para sekutu pergi beristirahat sejenak, Ratna berbaring. Pikirannya berputar. Besok segalanya akan berubah. Dia akan merebut kembali hidupnya dan menuntut keadilan. Atau Bagas akan menemukan cara untuk membungkamnya selamanya. Bagaimanapun permainan ini akan berakhir. Pagi harinya dimulai dengan ketegangan. Seperti biasa, Ratna berpura-pura tidak sadar saat pergantian shift dan pemeriksaan rutin. Dr. Randy Setiawan masuk memeriksa sambil berbicara normal seolah ada yang mengawasi tapi juga berbisik pelan. Komite etika sedang bersidang sekarang, katanya sambil mengecek monitor. Aku sudah menyerahkan semua bukti medis bahwa alat penunjang hidup tidak boleh dihentikan. Tapi spesialis baru yang dibawa, Bagas memberikan pidato yang meyakinkan seolah menjalankan keinginan pasien. Ratna sedikit menggenggam tangannya. Kode bahwa ia mengerti. Komisaris Zenep Karacan sudah siap siaga. Lanjut Dr. Randy. Polisi berpakaian sipil telah ditempatkan di seluruh lorong. Menyamar sebagai staf rumah sakit. Tak seorang pun akan curiga. Setelah Dr. Randy keluar, Ratna mengatur napas dan menenangkan diri. Kini semua tergantung pada waktu. Pagi tadi, Sinta telah merias wajahnya tipis, hanya untuk menambah sedikit warna, tapi tak mencolok. Alat perekam sudah dipasang ulang dengan baterai baru, siap merekam semuanya. Sekitar tengah hari, Sinta masuk diam-diam memberi kabar. Komite etika menyetujui penghentian alat, katanya muram. Mereka jadwalkan besok jam 9. Dada Ratna terasa dingin. Berarti ini satu-satunya kesempatan kita, katanya. Bagas dan Intan datang jam 14 bersama pengacara. Yusu dan Rido sudah siaga, kata Sinta.
Komisaris Zen sudah meninjau semua bukti, siap menangkap mereka, tapi rekaman hari ini akan menjadi penentu. Sinta membantu Ratna duduk dan memulai latihan seperti biasa, mempersiapkan dirinya menghadapi konfrontasi besar. Saat Sinta keluar, Ratna merasa setangguh mungkin. Pukul 14 tepat, suara Bagas terdengar di lorong bersama Intan dan satu suara asing, mungkin pengacara. Ratna kembali ke posisi koma. Mata tertutup, napas teratur, wajah tanpa ekspresi, pintu terbuka, 3 orang masuk. Seperti yang Anda lihat, Pak Pengacara, kondisi istri saya masih sama, kata Bagas dengan nada palsu dan pura-pura sedih. Komite Etika telah menyetujui penghentian alat penunjang hidup besok pagi. Saya mengerti. Tuan Gunyeli, kata pengacara, apakah Anda yakin ini keinginan istri Anda? Tentu, jawab Bagas dengan percaya diri, melontarkan kebohongan berikutnya dengan penuh keahlian. Ratna Sari Wibowo saat Uyan Goster Meseher zaman Akabirt Misti. Harapan tak tersisa. Aku tidak ingin tindakan luar biasa. Itu menyakitkan tapi Bagas Aditya Wibowo bersikeras. Aku hanya memenuhi keinginannya. Baiklah, kata pengacara Arif Hidayat. Sekarang mari kita tinjau dokumen terakhir untuk transfer waralaba. Begitu dokumen ini ditandatangani, semua aset bisnis atas nama Ratna Sari Wibowo secara hukum akan menjadi milik Anda. Ratna mendengar suara kertas dan gesekan kursi. Mereka duduk di dekat ranjangnya. Untuk memperjelas, lanjut pengacara, transfer ini didasarkan pada surat kuasa yang diberikan istri Anda sebelum kecelakaan. Benar. Benar. Bohong Bagas dengan wajah tenang. Ratna selalu mempercayakan bisnisnya padaku. Padahal Ratna tak pernah menandatangani surat semacam itu. Dan semua orang di dalam ruangan tahu surat kuasa itu palsu seperti dokumen-dokumen lainnya. Waktu yang sangat pas, kata pengacara. Kalau transfer selesai sebelum prosedur besok, proses warisan akan berjalan jauh lebih lancar. Tepat sekali, jawab Bagas. Ratna selalu menginginkan transisi yang halus. Kata-kata munafik itu membuat darah Ratna mendidih. Tapi ia tetap tenang tanpa menunjukkan reaksi. Pengacara mulai membacakan klausul demi klausul. Bagas sesekali bertanya tentang istilah hukum. Ratna mengatur napas menunggu saat yang tepat. Akhirnya pengacara berkata, ini dokumen terakhir, Tuan Gunyeli. Jika Anda menandatangani di sini, prosesnya selesai. Dengan senang hati, kata Bagas sambil membayangkan dirinya menggoreskan tanda tangan penuh kemenangan. Saat itu ia merasa rencananya akhirnya rampung. Tapi tiba-tiba bagaimana jika Ratna Sari Wibowo tiba-tiba sembuh? Tanya pengacara seperti selipan ringan hening sejenak. Lalu Bagas tertawa kecil. Dia tidak akan sembuh. Tapi jika seandainya dia sembuh, desa pengacara dan keberatan, apakah transfer ini bisa dibatalkan? Jangan khawatir, Pak Pengacara, jawab Bagas dengan dingin. Setelah besok pagi itu tak akan jadi masalah. Saya hanya ingin memperjelas semua kemungkinan, kata pengacara dengan nada profesional. Kecelakaan itu seharusnya sudah membunuhnya. Gumam Intan Lestari kesal. Kalau jalur rem benar-benar terpotong, kita tidak perlu repot hari ini. Intan? Bisik Bagas dengan marah. Jangan sekarang. Dia bukan pengacaramu dan toh dia tidak bisa mendengar kita. Suara Intan mendekat ke ranjang. Lihat dia hanya cangkang kosong yang tergeletak di kasur. Pengacara terbatuk, jelas tidak nyaman. Saya rasa besok jam segini kita akan benar-benar terbebas darinya, kata Bagas datar. Alat bantu napas akan dimatikan pukul 900. Kata dokter, tidak akan lama setelah itu. Ratna merasa cukup. Inilah saatnya. Ia perlahan membuka matanya dengan sadar dan penuh kendali. Pemandangan menjadi jelas. Bagas dan Intan berdiri di kaki ranjang. Pengacara di dekat jendela mengumpulkan berkas. Ketiganya membelakanginya. Ratna duduk sedikit dan berkata dengan suara lantang dan tenang, aku tidak pernah menginginkan ini. Efeknya instan. Pengacara menjatuhkan dokumen dari tangannya. Intan menjerit. Bagas berbalik perlahan. Wajahnya pucat. Matanya tak percaya. Ratna? Bisiknya ketakutan. Surprise, kata Ratna, suaranya bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Sudah berminggu-minggu aku sadar itu. Itu tidak mungkin. Bagas tergagap. Dokter,
Mereka hanya bilang apa yang kusuruh mereka katakan. Potong Ratna, hari kamu dan Intan merayakan keberhasilan rencanamu. Aku sadar. Intan perlahan mundur ke arah pintu. Bingung. Dia mengalami kerusakan otak. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Aku tahu sangat jelas, kata Ratna lantang. Aku tahu kau mengutak-atik rem mobilku, memalsukan tanda tanganku, mencuri semua asetku, dan merencanakan untuk mematikan alat bantu hidupku besok. Bagas Aditya Wibowo perlahan mulai menguasai dirinya. Keterkejutannya berubah menjadi strategi. Ratna, sayang, kamu baru saja mengalami trauma besar. Mungkin pikiranmu sedang mempermainkanmu. Tutup mulut, Bagas, kata Ratnasari Wibowo dengan suara tegas. Aku mendengar semuanya. Setiap percakapan, setiap rencana, setiap kata kejam yang kau ucapkan di samping tempat tidurku. Pengacara Arif Hidayat melangkah ke arah pintu. Saya rasa saya harus pergi. Ini tampaknya urusan pribadi. Tetap di tempatmu, jawab suara baru. Pintu terbuka. Komisaris Karacan masuk bersama 2 polisi berseragam. Tidak ada yang kemana-mana. Mata Bagas bergerak panik dari Ratna ke Komisaris Zenep. Apa ini sekarang? Bagas Aditya Wibowo, kata Komisaris Zen dengan nada resmi. Anda ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan, penipuan, dan konspirasi. Ini konyol. Bagas membantah dengan senyum lamanya. Istriku baru saja sadar dari koma. Pikirannya masih kacau. Dia tidak dalam kesadaran penuh. Kami tidak butuh pendapatnya saja. Potong komisaris sambil mengangkat alat kecil dari tangannya. Kami memiliki rekaman percakapan di ruangan ini. Kalian tidak bisa merekam orang tanpa izin, teriak Bagas. Itu ilegal. Bukti seperti itu tidak sah di pengadilan. Faktanya, kata Yusuf Maulana sambil masuk bersama Sinta Nurhaliza dan Rido Saputra. Di negara ini persetujuan satu pihak sudah cukup. Ratna memberikan izin. Dan bukan cuma rekaman yang kami punya, tambah Rido mengangkat kantong plastik berisi bagian rem mobil. Kami juga punya bukti fisik bahwa rem mobilnya dirusak. Tiba-tiba Intan Lestari melompat dan berlari ke arah pintu, mencoba kabur dengan mendorong polisi, tapi dia langsung ditangkap di koridor. Topeng Bagas akhirnya jatuh. Wajahnya memerah karena marah, menatap Ratna dengan benci. Bodoh. Seharusnya kau mati saja, tapi tidak. Kau harus selalu mengontrol segalanya. Harus selalu menang. Petugas, kata Komisaris Zain mengangguk. Polisi pun maju untuk memborgol Bagas. Saat dibawa pergi, ia menoleh dan memelototi Ratna. Kau pikir ini sudah berakhir? Tidak ada yang kau miliki. Aku keluar dengan jaminan malam ini. Ratna menatap tajam tanpa berkedip. Aku mendengar semuanya. Bagas, setiap kebohongan dan rencana. Dan sekarang semua orang akan tahu. Saat Bagas dan Intan digiring keluar, ruangan menjadi sunyi. Pengacara Arif Hidayat berdiri kikuk di dekat jendela, memegang tas kerjanya. Bu Ratna, saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya diberitahu surat kuasa itu asli. Cukup sudah, kata Yusuf tajam. Kejaksaan akan menghubungi Anda terkait peran Anda dalam ini. Pengacara pun digiring keluar oleh polisi. Ratna akhirnya bersandar ke bantalnya. Semuanya sudah selesai. Mimpi buruk yang membuatnya berpura-pura mati selama berminggu-minggu akhirnya berakhir. Kini ia bebas. Sinta berlari ke sampingnya, memeriksa tanda-tanda vitalnya. Kamu baik-baik saja, ini pasti sangat menegangkan. Ratna mengangguk lelah, tapi sepadan. Terima kasih. Tanpa kalian, aku tak akan bisa melakukannya. Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Rido sambil menyelipkan tangannya ke saku sedikit canggung. Sekarang kata Ratna dengan nada tegas, aku akan merebut kembali hakku dan membangun yang lebih baik. 3 minggu kemudian Ratnasari Wibowo berdiri di depan Galeri Pusat Jakarta Selatan. Ia bertopang tongkat, tapi berdiri tegak. Bangunan itu tampak lebih cerah, seolah memancarkan harapan dan awal baru. Siap? Tanya Yusuf yang berdiri di sampingnya. Ratna menarik napas panjang dan mengangguk lebih siap dari sebelumnya. Saat mereka melangkah masuk, para staf menghentikan pekerjaan mereka, menatap kaget. Kabar bahwa Ratna selamat dan Bagas ditangkap telah tersebar.
Tapi banyak yang belum melihatnya sejak kecelakaan. Bu Ratna, kami tidak tahu Anda akan datang hari ini. Bisik resepsionis Nina Octavia yang berlari mendekat dengan penuh semangat. Ratna tersenyum. Sudah waktunya, katanya dengan suara mantap. Waktunya pulang. Kabar tentang kedatangan Ratna Sariwibowo dengan cepat menyebar ke seluruh gedung. Para karyawan keluar dari kantor dan bengkel servis berkumpul di showroom utama. Ratna mengenali beberapa wajah yang telah lama bekerja bersamanya. Sementara beberapa lainnya adalah pegawai baru yang direkrut selama ketidakhadirannya. Terima kasih kepada kalian semua karena telah menjaga perusahaan ini tetap berjalan saat aku tak ada, katanya kepada kerumunan. Beberapa bulan terakhir memang sangat kacau. Ungkapan ini terdengar bahkan terlalu lembut. Mengingat Bagas Aditya Wibowo telah memecat banyak staf setia, mengganti mereka dengan orang-orangnya sendiri, dan menghancurkan budaya yang telah Ratna bangun dengan hati-hati. Kerusakannya besar, tapi masih bisa diperbaiki. Aku juga ingin memperkenalkan seseorang atau mungkin bagi beberapa dari kalian mengingatkan kembali. Ia menunjuk pria di sebelahnya, Yusuf Maulana. Seperti yang mungkin sudah kalian dengar, ia berperan besar dalam mengungkap kebenaran di balik kecelakaanku. Mulai hari ini, ia resmi menjadi kepala operasi kita. Ruangan dipenuhi tepuk tangan, terutama dari mereka yang mengenal Yusuf sejak lama. Dalam beberapa minggu ke depan akan ada beberapa perubahan. Restrukturisasi akan dilakukan di beberapa bagian. Lanjut, Ratna. Tapi ketahuilah bahwa perusahaan ini sekarang kembali dalam genggamanku dan bersama-sama kita akan membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Setelah pertemuan singkat itu, Ratna menuju kantornya yang kini telah dibersihkan dari semua jejak milik Bagas. Yusuf menemaninya. Mereka duduk untuk membahas langkah selanjutnya. Tim forensik akuntansi telah melacak sebagian besar aset yang dipindahkan oleh Bagas. Kata Yusuf, kita bisa merebut kembali sekitar 80% lebih dari yang kuperkirakan. Itu kabar bagus, jawab Ratna. Bagaimana dengan proses hukum? Kejaksaan sedang menyiapkan berkas yang sangat kuat. Permohonan jaminan untuk Bagas dan Intan Lestari ditolak karena risiko pelarian tinggi dan tuduhan percobaan pembunuhan sangat berat. Kesaksian Rido Saputra soal rem sangat penting. Ia melanjutkan, rekaman dari rumah sakit juga akan menjadi bukti kunci di pengadilan. Ratna menatap keluar jendela kantornya, melihat ke arah showroom di bawah. Bagaimana kabar Rido pekerjaan barunya? Yusuf tersenyum. Lebih baik dari dugaan. Awalnya ditempatkan di bagian kebersihan, tapi ternyata dia punya bakat di mekanik. Kepala servis ingin memindahkannya ke bagian perawatan dan ganti oli. Berikan semua pelatihan yang dia butuhkan, kata Ratna dengan tegas. Dia mengambil risiko besar untukku, menemukan bagian rem itu, mempertaruhkan nyawanya. Aku berhutang padanya kesempatan nyata. Sudah diatur, jawab Yusuf meyakinkan. Ngomong-ngomong, Sinta menelepon. Dia bertanya, apakah kamu tetap datang untuk makan malam Jumat ini? Ratna tersenyum. Dalam proses pemulihannya, ia membangun persahabatan yang tak terduga dengan perawat yang mempertaruhkan pekerjaannya demi menyelamatkannya. Salah satu hal indah yang tersisa dari semua tragedi. Katakan padanya, aku tidak akan pernah melewatkannya. Ia menambahkan, sekarang mari kita bahas ide yayasan yang sempat kubicarakan. Dalam bulan berikutnya, Ratna perlahan mendapatkan kembali hidupnya. Pemulihan fisik berlangsung lambat. Masa rawat inap telah melemahkan tubuhnya. Tapi dengan bantuan terapi rahasia dari Sinta, prosesnya berjalan lebih cepat. Meski tak mudah, namun semangat Ratna tak pernah surut. Proses hukum terus bergulir. Bagas dan Intan diadili atas percobaan pembunuhan, penipuan, pemalsuan, dan konspirasi. Bukti-bukti sangat kuat. Bagian rem yang dimanipulasi, rekaman suara di kamar rumah sakit, dokumen transfer ban dengan tanda tangan palsu, dan yang paling menentukan kesaksian Ujang Santosa. Ujang, montir yang dibayar oleh Bagas mengaku bersalah dan memberi kesaksian lengkap demi keringanan hukuman. Ia menjelaskan bagaimana Bagas menghubunginya. Berapa banyak ia dibayar dan secara rinci bagaimana ia memotong sistem rem agar rusak di tekanan tinggi. Pengakuan itu jadi titik balik kasus. Tepat 6 bulan setelah Ratna pertama kali membuka matanya dan mendengar rencana pembunuhan itu, ia mengadakan perayaan kecil di rumah barunya. Bukan lagi rumah besar penuh kenangan buruk bersama Bagas, tapi hunian modern dan terang jauh dari masa lalu. Tamu pertama yang datang adalah Sinta membawa sebotol sirup markisa dan pelukan hangat. Kamu terlihat luar biasa,
katanya sambil mundur sedikit untuk memandangnya. Tongkat pun tak ada. Ternyata terapi fisik benar-benar berhasil. Akhirnya Yusuf Maulana dan istrinya menjadi tamu berikutnya. Lalu segera setelah itu, Ridho Saputra datang dengan pakaian rapi dan cukuran bersih. Wajahnya nyaris tak dikenali. Berbulan-bulan makanan teratur dan tempat tinggal membuatnya tampak jauh lebih sehat. Rumahnya indah sekali, katanya malu-malu. Masih agak canggung di tengah keramaian. Tapi ia sedang berusaha. Terima kasih, kata Ratnasari Wibowo dengan kehangatan tulus. Bagaimana rumah barumu? Butuh waktu untuk terbiasa tinggal di tempat dengan 4 dinding dan atap. Ridho Saputra tersenyum malu. Tapi indah, benar-benar indah. Ratna membawa mereka ke teras. Tempat duduk nyaman dengan pemandangan lampu kota. Ketika semua sudah duduk, ketenangan yang telah lama tak ia rasakan kembali memenuhi hatinya. Ada kabar? Katanya saat semua memegang minuman mereka, Yayasan Ratna Geni resmi didirikan. Proyek pertama kami adalah kerjasama dengan Panti Sosial Karya Mandiri di pusat kota Jakarta. Memberikan pelatihan kerja dan tempat tinggal sementara bagi tunawisma. Kabar luar biasa, kata Sinta Nurhaliza sambil menggenggam tangan Ratna. Aku tahu ini adalah impian terbesarmu sejak di Rumah Sakit Harapan Bangsa. Ya, kata Ratna mengangguk. Dan satu kabar lagi, hari ini juri mengumumkan keputusan dalam sidang Bagas Aditya Wibowo dan Intan Lestari. Keduanya dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Ratna berbicara tenang namun tegas. Bagas dijatuhi hukuman minimal 25 tahun dan Intan mendapat 15 tahun. Semua menarik napas dalam-dalam. Keadilan telah ditegakkan. Untuk awal yang baru, kata Yusuf mengangkat gelasnya. Dan untuk persahabatan yang tak terduga, tambah Ratna menatap mereka satu persatu. Tanpa kalian, aku tak akan bisa berdiri di sini. Kalian bukan hanya menyelamatkan hidupku, tapi memberiku kesempatan membangun hidup yang baru. Malam terus berlanjut. Ratna berjalan sebentar ke ujung teras, menatap lampu kota, memikirkan betapa hidupnya telah berubah, kehilangan pernikahan, mengungkap pengkhianatan besar, dan menatap kematian di wajah. Tapi di antara semua itu, ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Sinta mendekat. Apa yang kau pikirkan? Tanya dia. Ratna tersenyum. Betapa anehnya hidup ini. Bagas pikir ia akan mengambil segalanya dariku. Pekerjaanku, hartaku, bahkan nyawaku. Tapi saat ia mencoba menghancurkanku, ia justru memberiku sesuatu yang tak ternilai. Apa itu? Tanya Sinta. Kejelasan, jawab Ratna. Sekarang aku benar-benar tahu siapa dan apa yang penting. Mereka saling menatap. Persahabatan yang bermula di rumah sakit itu telah tumbuh jauh lebih dalam dari yang mereka kira. Tahukah kamu? Bisik Ratna. Jika akhirnya tetap menuju ke sini, aku rela mengulang semuanya. Keesokan paginya, Ratna menyetir mobilnya sendiri ke Rumah Sakit Harapan Bangsa untuk kontrol terakhir. Berjalan di koridor tempat ia pernah menjadi tahanan, hatinya penuh rasa syukur. Tempat itu adalah saksi saat ia runtuh dan bangkit kembali. Dr. Randy Setiawan menyambutnya. Bu Ratna, senang sekali melihat Anda seperti ini. Bagaimana perasaan Anda? Lebih baik dari yang pernah kurasakan selama bertahun-tahun, jawabnya tulus. Dan cukup panggil aku Ratna. Setelah pemeriksaan lengkap, dokter tersenyum. Secara fisik Anda telah pulih sepenuhnya. Kondisi kesehatan Anda luar biasa dan secara mental Anda menunjukkan ketahanan luar biasa. Aku tak sendirian, kata Ratna tersenyum. Ada orang-orang baik yang hadir saat aku membutuhkannya. Dokter terdiam sejenak. Sepanjang karierku, belum pernah kulihat yang seperti ini. Seorang wanita berpura-pura koma demi menyelamatkan hidupnya sendiri. Ratna tertawa kecil. Kadang satu-satunya cara untuk benar-benar hidup adalah berpura-pura mati. Siang itu juga Ratna meninggalkan rumah sakit untuk terakhir kalinya. Di kursi penumpang ada Sinta. Saat mobil berbelok ke jalan utama, Ratna merasa beban terakhir terangkat dari pundaknya. Mau kemana? Tanya Sinta. Ke depan, jawab Ratna, hanya ke depan. Maka berakhirlah kisah yang penuh pengkhianatan, perjuangan, dan keadilan ini. Jika kamu menyukai kisah nyata yang menginspirasi ini, jangan lupa untuk menyukai video dan berlangganan kanal kami.
Dukunganmu membantu kami membuat lebih banyak kisah nyata yang menyentuh hati. Jika kamu berada di posisi Ratna, beranikah kamu berpura-pura koma demi mengungkap kebenaran? Tulis pendapatmu di komentar. Ingat, kadang kekuatan terbesar muncul di saat tergelap dan teman paling tak terduga bisa mengubah hidup kita selamanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Bintang yang bersinar. Yeah.